Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tiba-tiba melahirkan tawa. Jika Anda bisa lari, biksu tidak bisa lari dari kuil. Ini berlaku untuk para dewa. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan keyakinan, Anda tidak bisa melakukannya tanpa kuil, dan Anda tidak bisa melakukannya tanpa orang percaya. Selama seseorang memahami kelemahan fatal kuil, tidak ada dewa yang tak terkalahkan. Sangat disayangkan bahwa Lu masih meremehkan satu hal. Seberapa banyak yang dipikirkan Qin Yichen ketika dia mengambil beberapa napas dalam-dalam sebelum pertempuran. Sebelum Lu mengambil inisiatif untuk membunuh Olympus, sebuah suara yang sangat keras terdengar di antara langit dan bumi. Siapa yang berani membuat masalah di Olympusku? Zeus cemberut, dunia bergerak, dan bahkan kekuatan ledakan dari kuil yang meluas berhenti pada saat ini. Lu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba meraih sapuan tak bergerak. Asap hitam bermekaran dari tubuhnya. Zeus, kamu membutuhkan setidaknya 10 napas untuk datang ke sini. Kenapa? 10 napas. Oh, itu hanya waktu bagi Zeus untuk datang. Butuh waktu ekstra untuk menyampaikan informasi. Juga butuh waktu untuk menjelaskan situasi di sini. Butuh lebih banyak waktu bagi Zeus untuk membuat pilihan. Qin Yichen tahu betul bahwa jika dia ingin membalas dendam, hal terpenting yang harus dipertimbangkan adalah waktu. Dia perlu memberi Zeus cukup waktu untuk berpikir, dan dia perlu memberi dirinya cukup waktu untuk bersiap. Karena itu, trik sulap di awal memperlambat kecepatan mereka. Untuk melakukan teknik rahasia, Qin Yichen juga membayar mahal, dan kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Dengan kekuatan para dewa liar belaka, mengganggu para dewa utama, kesulitannya bisa dikatakan melawan langit. Selain melakukan ini, Qin Yichen juga perlu mengganggu dua orang lain dengan kekuatan yang sama dengannya, sehingga kecepatan ketiga orang itu benar-benar sinkron. Jika tidak, kekurangannya akan terlihat. Qin Yichen menghabiskan banyak energi dan akhirnya mencapai tujuan strategisnya, menunda Zeus sejenak. Dan Zeus memenuhi harapan tinggi Qin Yichen, dan benar-benar menunggu sejenak sebelum bergegas. Meskipun setelah tiba, Zeus tidak kalah dan menangkap jejak Lu, tetapi bagi Qin Yichen, dia dikalahkan sepenuhnya. Pendukung terbesar saya, mengapa seperti ini? Terlalu malas untuk pindah sarang? Meski prosesnya tidak mulus, namun cukup tertunda. Zeus, kali ini kamu menyerang secara diam-diam. Itu tidak masuk hitungan. Lain kali aku harus bertarung dengan baik. Meninggalkan kata-kata kejam itu, Lu melarikan diri dengan panik dengan semangat Piao Heling. Zeus mendengus dingin, bergegas membunuh Lu sebelum kembali ke Star Territory. Lu dipotong setengah kakinya, dan Lu, yang diseret dan melarikan diri oleh Lu, bahkan lebih menyedihkan, dan langsung dipotong di pinggang. Untungnya, Lu memiliki cadangan untuk perjalanan ini. Dia tahu bahwa angin pasti akan meminta bantuan Zeus. Jadi cara melarikan diri ini juga dirancang untuk menghadapi orang-orang kuat seperti Zeus. Zeus tiba-tiba mengerutkan kening, dan di antara semua cara persepsinya, kedua orang ini menghilang tanpa jejak. Sedikit fluktuasi aura menarik perhatian Zeus, matanya menatap, dan pada saat berikutnya, bidang bintang hancur dan berubah menjadi kembang api yang indah. Dalam kehampaan yang tak berujung, Lu Yinyan bergerak, membalut kakinya, dan menstabilkan cedera untuk penjarahan, dan ini adalah hasil dari ekspresi ketakutan. Jalannya sederhana, dan kekuatan Zeus telah meningkat lagi. Tampilan samping juga pahit. Aku sudah lama tahu bahwa tidak mungkin berurusan dengan Zeus dengan kekerasan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menggigit fondasinya terlebih dahulu. Sabar saja, selama kamu menunggu 10 tahun lagi, itu akan cukup untuk mengurangi kekuatan Zeus lebih dari 50%. Maka saatnya untuk menunjukkan bakat mereka. Lu mengangguk. Ayo pergi, kembali dulu untuk menyembuhkanmu, dan Jiwaling, kamu harus menemukan jalan. Zeus yakin bahwa dia telah kehilangan seseorang, dan mau tak mau memerah. Bagaimana menjelaskan ini kepada angin? Ketika Taoisnya sendiri mengalami masalah besar, dia ragu-ragu sejenak sebelum tidak menyebutkannya. Kuncinya adalah dia melarikan diri oleh lawannya. Tidak apa-apa untuk melarikan diri. Alasan mengapa pihak lain dapat melarikan diri adalah karena Zeus ingin menunjukkan kekuatan absolutnya, sehingga wali dapat lebih percaya padanya dan memberinya cukup waktu untuk melakukan perubahan. Tak disangka, kesombongan kecil inilah yang membuat Zeus kehilangan kesempatan untuk merebut keduanya. Zeus sangat menyesal sekarang. Dia ingin bertemu Qin Yichen, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya, jadi dia hanya bisa menatap kosong. Dan Qin Yichen tidak peduli dengan semua ini. Setelah kembali ke kuil penguasa cahaya, dia langsung memerintahkan semua orang percaya di kuil penguasa cahaya untuk mundur hari ini dan meninggalkan Olympus. Tidak ada yang lain. Li Yun dianggap sebagai ahli kelas 1 di kuil penguasa cahaya. Dalam pertempuran seperti itu, dia hanya dibantai oleh orang lain. Kuil penguasa cahaya terlalu lemah untuk menanggung kerugian seperti itu. Bahkan jika Qin Yichen memiliki niat untuk melakukan sesuatu untuk Zeus, Qin Yichen hanya bisa menerima ide ini untuk sementara waktu setelah dia menjadi sasaran. Tidak mungkin berada di sisi Zeus sepanjang waktu, bukan?
Lalu rahasia kecilnya tidak boleh dibobol oleh Zeus? Cara untuk menghadapi Lu hari ini adalah kombinasi dari kemampuan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Ada banyak cara untuk menggabungkan ini, tetapi jika orang melewatinya dan orang-orang memiliki harapan dan tindakan pencegahan, itu tidak mungkin. Untuk mencapai tujuan. Misalnya, tebasan kedua Qin Yichen, dia hampir menangani serangan itu dengan sempurna. Kacamata itu dilengkapi dengan peralatan sementara, dan ketika dia melihat keadaan tragis pemenggalan kepala Ling, dia sudah mempersiapkan keselamatannya sendiri. Semua ini hanya masalah kilat dan batu api. Jika mereka tahu caranya, mereka hanya akan lebih berguna dalam menghadapinya. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak ingin tumbuh di bawah perlindungan siapapun, dan meninggalkan Olympus sekarang adalah solusi terbaik. Meninggalkan medan perang sementara, untuk kembali ke medan perang, ada lebih banyak cara untuk digunakan. Hanya dalam 1 jam, cabang utama cahaya Olympus mundur. Tidak ada yang bertanya kepada Lord of Light mengapa. Beberapa hanya menerapkannya dengan ketat, seperti di bidang bintang yang menelan. Mereka mundur tanpa ragu-ragu, Mereka tidak memiliki keraguan tentang penghakiman Lord of Light. Saat kerumunan mundur, Qin Yichen meninggalkan tiruan di aula utama cahaya di Olympus sebagai sarana untuk bergegas kembali ke sini di masa depan. Pada saat yang sama, avatar ini juga untuk menanyakan informasi tentang Olympus, agar tidak mengetahui peristiwa besar yang terjadi di sini. Setelah mengambil semua tindakan pencegahan, Qin Yichen melihat untuk terakhir kalinya di wilayah bintang dewa-dewa yang makmur. Ini hanyalah bagian kecil dari Olympus. Saya baru saja melihat dunia yang luas ini. Qin Yichen berbalik dan menghilang tanpa jejak. Begitu dia kembali ke kuil penguasa cahaya, Qin Yichen berteriak. Seperti dalam. Kami, kuil utama sendirian, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdiri di Olympus. Sekelompok orang percaya merasakan sakit di hati mereka. Bagaimanapun, di dalam hati mereka, kuil penguasa cahaya adalah keberadaan yang paling kuat, dan itu belum bangkit sekarang, hanya karena waktunya terlalu singkat. Tapi suara Qin Yichen turun hari ini, dan hati mereka tidak bisa menahan diri. Orang lain bisa menangis, tetapi penguasa cahaya tidak bisa. Lord of Light menangis, dan orang-orang percaya ini merasa bahwa mereka tidak bekerja cukup keras. Tepat ketika sekelompok orang percaya ingin menenangkan Qin Yichen, kalimat Qin Yichen berikutnya langsung melompat keluar, yang mengejutkan semua orang.